Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Mulia dari Praktikan Kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal nomor 4, yakni mengenai deret bilangan Fibonacci ya. Jadi kita ada soal bagaimana memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci. Misalkan dengan n. Tampilkan seluruh deret Fibonacci dari 1 hingga ke n. Menunjukkan juga apakah bilangan pada deret Fibonacci yang tampil adalah bilangan prima atau bukan. Kita merupakan bilangan prima, jumlahkan dengan bilangan prima lain pada deret Fibonacci tersebut. Jadi kita disuruh buat deret Fibonacci. Selanjutnya dalam deret itu apakah ada bilangan prima yang ada, kita jumlahkan keseluruhan bilangan prima yang ada dalam deret Fibonacci tersebut. Ini contoh dari programnya, ini masukkan batas deret 5. Jadi Fibonacci-nya bilangan deret sampai suku kelima. Jadi 1, 1, 2, 3, 5. Total primanya 2, 3, 5 ya, yang primanya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 5, 10. Oke, sebelumnya saya sudah membuat deskripsi program dari program tersebut, dan kita akan sedikit membahasnya. Jadi program ini menggunakan output berupa log12 seperti yang saya jelaskan tadi, dan program ini memerlukan input dari pengguna menentukan batas dari Fibonacci tersebut. Jadi program ini menggunakan perulangan for dan perulangan for bersarang. Jadi ada for yang bersarang juga. Sebelum mulai kita deklarasikan variabel yang akan digunakan, yakni n, div, tab, fill, x, y, dan z. Yang setiap variabel tersebut bertipe integer. Nah, pertama-tama kita asumsikan dulu variabel x, y, z dengan x sama dengan 1, y sama 1, z sama dengan 0, gitu ya. Variabel x dan x, y, z ini mewakili nilai dalam deret Fibonacci, maksudnya ini ya, setiap suku-suku ini. Jadi x ini, y itu ini, z seterusnya. Jadi pertama-tama kita buat perulangan for, di mana variabel i akan diinisialkan dengan 1. Jadi i sama 1, dan bagian karena variabel i kurang dari 9 n. Jadi i sama 1, selanjutnya kita lakukan, kita periksa apakah i kurang dari 9 n. Jika memenuhi, maka maka nilai variabel i sama dengan 1, maka mencetak x dan nilai i akan tampil menjadi i tambah 1 dan lanjutan for memenuhi, maka dilanjutkan dengan kondisi i sama 1. Jika tidak memenuhi atau false, maka dilanjutkan pernyataan kondisi berikutnya. Jadi i sama dengan 2, maka kondisi terpenuhi. Dan mencetak y dilanjutkan dengan nilai i yang ditambahkan, yakni i tambah 1, dan kembali pengecekan for kembali. Dicek yang ini ya, yang ini, i kembali sama variabel n. Lalu apabila sudah atau nilainya dari ini false, kita akan menginisiasikan kembali nilai z, yakni z x ditambah y, dan y x itu y dan y itu z. Jadi ini ya, kan kita ini kan jadi x y itu kan cetak y, cetak x kan, dan cetak variabel z. Nah itu maka cetak x, maka cetak y. Jadi awalnya kan ini x cetak y, cetak z, itu z itu x tambah y, 1 ditambah 1 sama 2, dan cetak variabel z dan melakukan perulangan kembali. Apabila false, maka dilanjutkan dengan menginisiasi variabel sum. Jadi sum itu maksudnya jumlah dari prima ya. Awalnya kita inisiasikan yang 0 terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat perulangan for kembali dengan variabel bill. Jadi ada bill ya, sama dengan 2, dan menguji apakah nilai bill kurang dari sama dengan z. Jadi bill sama dengan 2, dan kita cek apakah bill kurang dari sama dengan z terpenuhi, maka akan menginisiasikan variabel prima yang bertipe boolean dengan true. Jadi ada variabel lain yang kita gunakan ya, ini prima dan yang bertipe boolean. Jadi variabel kita ini kan prima sama dengan true tuh. Maknanya maksudnya di sini bilangan tersebut ialah bilangan prima. Bilangan prima. Jadi kalau yang ini terpenuhi, nilai bill kurang dari variabel z, jadi dia prima. Dilanjutkan dengan perulangan for kedua yang mengingatkan variabel div sama 2, dan akan mengecek apakah div kuadrat, jadi div kali div kurang dari 9 bill jika terpenuhi, maka dilanjutkan dengan pernyataan kondisi. Nah, apabila memenuhi, maka akan muncul persamaan kondisi variabel bill modulus. Modulus itu sisa bagi ya. Bill dibagi variabel bill modulus persen div sama dengan 0. Jadi apakah bill dibagi div itu sisa baginya 0, kalau 0 maka prima salah, prima false, atau bilangan tersebut bukan prima dan program akan selesai. Jadi di sini n ya sampai situ. Nah,
Apabila kondisi for kedua ini sama, maka akan mengeksekusi pernyataan kondisi prima. Jadi pernyataan kondisi maksudnya pernyataan if ya, if prima. Kalau primanya true akan mengeksekusi sum ditambah bill. Jadi sum ditambah bilangan yang memenuhi prima tadi. Dan dilanjutkan dengan menaikkan nilai div menjadi div ditambah 1. Kita dan akan kembali ke permohonan bill ditambah 1. Ini ya. Kalau ini salah, dia balik lagi ke bill ditambah 1. Apabila tidak memenuhi kondisi kontrak kurang dari salinan bill atau false, ini ya, kurang dari salinan bill yang di kontrak nilainya kurang dari salinan bill, maka bill dinaikkan bill tambah 1. Nah, ini yang tadi tambah 1 balik lagi ke bill tambah 1 ini dari false ya, dan akan kembali melakukan pengujian perulangan bill kurang dari salinan Z. Yang pertama ya, nih bill kurang dari salinan variable Z. Nah, perulangan akan terus dilakukan di sini, ulang terus sampai for pertama dari for ini bill kurang dari salinan Z itu salah. Dan kalau salah langsung mencetak sum yang tadi, sum yang ditambah bilang tadi, bilang prima, dan program akan berakhir. Kelebihan program ini dari input ya, program ini melakukan input dari pengguna berupa batas dari deret bilangan Fibonacci. Jadi kita butuh input pengguna yang berisi batas dari deret bilangan Fibonacci tersebut. Dalam proses program ini melakukan perulangan for untuk dapat menampilkan suku-suku, maksudnya suku-sukunya, suku deretnya dari deret Fibonacci, dan mengecek apakah ada bilangan prima dalam deret tersebut. Jadi perulangan for yang deep tadi, serta menjumlahkan yang sum ditambah bill tadi. Bilangan prima yang ada dalam deret tersebut, outputnya cetak deret Fibonacci, cetak jumlah nilai prima yang ada. Ini flowchartnya ya, dari deskripsi yang telah kita buat tadi, mulai dari start kita masukkan batas deret. Nah, selanjutnya sini ke I dengan 1 hingga N. Kalau benar kita uji apakah I sama dengan 1, jika iya kita cetak E. Nah, setelah itu kita berikan I nya 2. Ini 2, apakah 2 sama dengan 1? Dan ini misalnya 5 ya. I kurang dari sama 5. Betul nggak? 2 kurang dari sama 5, betul kan? Lanjut ke sini, 2 sama 1 salah ya. Ke sini, apa 2 sama 2, benar, cetak Y, tambah lagi I. I nya 3, kurang dari sama 5, sama iya, lanjut sini, apakah 3 sama 2 sama, apakah 3 sama 2 sama juga ya. Jadi sini kita buat Z dengan X ditambah Y. X nya tadi 1, Y nya tadi 1, Y nya tadi 2, jadi itu tambah 2. Kita buat X nya sama Y nya sama X. Jadi X nya 2, Y nya 3. Kita cetak Z nya tadi 3. Lah ini terbentuklah ini itu satu dua. Terus lanjutkan sampai I nya 5 ya. I nya 5 kurang dari 5 salah. Jadi kita buat sum 0 untuk menjumlahkan bilangan prima. Sumnya sama 0 dilanjutkan dengan pernyataan for, yakni bilangan sama 2 hingga Z. Bill 2 kurang dari Z. Benar. Kalau iya berarti dia terus bilangan prima. Dan dilanjutkan ini ya, di bilangan 2 until div kuadrat kurang dari bill. Jika benar, apakah bill modulus 2, bill modulus div-nya sama 0, mengecek prima atau bukan ya, karena prima kan bagi dirinya sendiri tempatnya. Kalau salah, cek ya prima enggak. Kalau benar, kita jumlahkan sum ditambah bill. Selanjutnya ke div, ke bilangan, kita balik lagi ke sini. Kalau dia benar, berarti prima salah. Sini. Terus kalau salah dia bukan prima dan berhenti sampai satu pernyataan. Terus apa kalau bill-nya sudah lebih dari Z ya, misalnya bill-nya 6, Z-nya kan tadi 5 ya, misalnya salah, berarti kita cetak sum tadi yang telah kita temukan tadi, N, terus N. Nah, kita gitu lah ya, flowchart dari program ini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat stop code-nya. Karena kita buat variabel dulu udah pasti ya. Var, tidak pajak ini
and deep, and deep sun. Apa itu? And deep sun. Itulah intelligent. Begin, begin, start, read, and read, and definition for i for i sama satu i i iya yang itu i tuh dari sampai ke n begin benar cek ya buka ini halaman itu tepatnya sama satu tiga dua cek yang cek change pasti terus ini tambah itu n ya di sana ini lanjut ke karena ini lanjut ke perulangannya jadi continue continue ini lagi if right lagi word lagi kita write di selanjutnya ke continue lagi nah kembali ke perulangan setelah continue kalau salah ya apa that kita buat tangan ini jadi kita itu and for jadi bisa dipakai lagi ini kita n lagi and for salah setelah white-nya yang what that forward that salah langsung langsung sudah semua selanjutnya korban itu for yang sama dengan yang n ya tadi itu sebentar ini taruh ini for
kalau benar kita terima sama cukup bentuk ya, terima cukup ya udah deh. Sebelum tampil kuadrat pakai view tuh kita lagi view tuh kita kursi ya jadi view harus motif and of membership and six and into and terus compose it terima all ya and continue tambah view
Jadi kenapa kita perlu belajar bla bikin misalnya untuk di cuma satu kemudian bikin ini kalau mau bikin ini tapi itu tapi dulu kan nih ke ruangan orang itu kalau dia nggak umum dan dulu di sini dan ditukar lagi terus ada dengan external terus baca lagi kalau di mengubah kalau sudah nya sudah dipikirkan akan sampai pesan sampai kita isi nol untuk bilangnya kemudian bisa itu punya jadi peluang itu yang dia mau disesuaikan apa gitu jadi kita buat dari part ini total sampai kalau seharusnya kita seperti mana kalau dia pengen sendiri itu dia buka lagi kecil jangan ditambah satu dan letak kesan dan tentang tadi itu kira-kira begitu program sebut dari kontraknya dan kita akan buat program situs-situsnya selanjutnya setelah kita buat deskripsi program, kemudian program, flowchart, dan suatu program kita akan membuat program situs-situsnya di deskripsi pertama dari struktur kita yang mendeklarasikan variabel dari kan di tampil next oh ya x ini tadi ya x ini itu sudah yang ada kurang kedengar sebentar kita dan banyak kan sebenarnya dari n atas ya ini sebenarnya ini kita menggunakan input screen untuk menggunakan program kalau kita akan menggunakan posisi in si open inline terus space untuk biar program bisa baca
fungsi-fungsi yang kita gunakan dan demi mengubah ini langsung bisa kita ke fungsi for ya, for ini satu ini bisa dan ini kemudian kita kasih tahu kalian keluarkan ya hmm, kita kemudian kita kasih tahu oke coba ya guys, ini kemudian ya betul data ini ini dan si objek itu fornya dalam latih kalau berlatih kalau salah ini tutup ini sebagai tutup for sebagai tutup and for kalau salah ini nanti ke zoom dengan no for lagi yuk dengan dulu yuk lihat ini kalau dari sini terlalu saya ini tambah untuk satu ya terus ingat bentukan kalian ya terus for 5 6 10 selanjutnya ada kelihatan project ya working kemudian until ya kali ya kemudian ya enggak kalau dengan working ya ini ya oke
contoh di view nih contohnya ini wolf if ringnya tuh tuh ini buat di all langsung mas ini tuh pakai untuk ya enter mau kita enter terus jangan ya ini program dari deskripsi dan konsepnya ya kita coba tak perbandingannya atas deret hilang ini social select coba lagi nah sama ya ini hasil programnya sama seperti contoh nah di program ini jadi deskripsi ini latihan baca dan ini ya hasil program ini hasil program yang tadi hasil program ini program ini sebenarnya benar-benar ya belum betul betul soalnya kalau kita coba deretnya yang besar misal 50 baik ada 4 ini setelah saya cari ternyata dibutuhkan yang setelah saya cari-cari untuk buat Fibonacci itu enggak ada cara lain itu yang benar jadi rekursif atau deret Fibonacci yang rekursif rekursi yang rekursi dimana program itu kalau kita pakai dan buat seperti program ini hasilnya itu seperti ini ya ini mana perbedaannya tuh terdapat di bagian blok deretnya ya dimana di rekursi pakai rekursi ini dimana di titik Fibonacci dan titik ini if x sama 0 atau x sama 1 kembalikan ini else kembalikan Fibonacci kalau kita pakai yang rekurs kalau kita pakai yang kalau nah ini untuk program yang rekursi kalau di program rekursi itu bedanya di buat deretnya itu pakai identitas Fibonacci ini if x sama 0 atau x sama 1 kembalikan x nggak salah kembalikan Fibonacci x yang 1 maksudnya Fibonacci sebelumnya dan ditambah Fibonacci 2 sebelumnya gitu. Misalnya yang sama ya sama yang tadi coba ya coba soalnya paling nggak kita coba deretnya itu tuh nggak ada sama sekali minus tapi kekurangan dari program Fibonacci yang rekursi ini dia makan banyak memori ya jadi butuh prosesnya lama